Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang beralih profesi dari tukang gali kubur sekarang jadi tukang ngomongin film. Dan film yang akan kita ceritakan kali ini adalah tentang dua orang pemulung yang akhirnya sukses menjadi seorang gangster. Dibintangi oleh aktor favorit mak saya, Lee Min Ho, maka itu sudah jaminan bahwa filmnya pasti akan seru. Tapi sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Gangnam Blues. Salah kata. 일대가 전부 영동지구입니다. Pada zaman dahulu, daerah Gangnam masih menjadi desa biasa, tapi dipercaya suatu saat nanti akan menjadi kota besar seperti Seoul. Hingga dua orang pengusaha ini berniat merealisasikan keinginan mereka itu. Masalahnya, Gangnam saat itu masih kumuh dan banyak warganya yang menjadi gembel, termasuk Jongdae dan juga Yonggi. Ya, mereka ini hanya sebagai sahabat, namun karena merasa memiliki nasib yang sama, apalagi berasal dari panti asuhan yang sama pula, mereka pun terlihat seperti saudara. Setiap malam mereka selalu berhayal memiliki rumah yang layak, tidak seperti sekarang yang tak jauh beda dengan kandang dinosaurus. 이제 뜨뜻한 아랫목에 한번 잡. Besoknya gubuk mereka dirusak oleh para gangster dengan menggunakan eskavator. Coba melawan, tapi tetap kalah karena mereka kalah jumlah orang. Di tempat lain, bos-bos gangster dikumpulkan. Ada Bos Jang, Bos Yangki, dan juga Bos Nam. Mereka diberi tugas oleh dua politisi bernama Su dan Pak agar menggagalkan rapat pemilihan presiden. Dan sebagai imbalannya, nantinya mereka akan diberikan izin untuk membuka usaha permaksiatan. Tiba-tiba Kyo-Su datang dan menyarankan bosnya agar tidak melibatkan diri dengan rencana dua politisi itu. Namun Sinam tetap kekeh karena dia butuh izin usaha dari Parlemen Su untuk memperluas bisnis bubuk terigunya. 분말은 새끼들이 가만 봐주십시오. 순간적. Nah, ternyata para gangster ini adalah para anak buah si Kil-Su yang sekarang membutuhkan banyak orang untuk pergi ke Seoul. Alhasil, karena kekurangan pasukan, Kil-Su pun memutuskan untuk membawa Jongdae dan Yonggi sebagai tenaga magang. Di dalam bis, mereka terlebih dahulu dikasih suplemen berupa susu tumila biar lebih rosok dalam bertarung. Tapi justru membuat perut si Yonggi melilit ingin BAB. Hingga ketika yang lain beraksi, dia malah mencari tempat pertapaan. 도저히 안 되겠다. 잠깐 Sialnya penyerangan itu merembet hingga ke toilet, membuat si Yonggi dipaksa berhenti ngegas. Semuanya kabur kecuali Jongdae yang terus berusaha mencari Yonggi tapi tidak ketemu. Karena keributan itu ternyata tembus pada media, membuat Kim, atasan si Pak dan si Su ini marah, sementara Jongdae masih setia menunggu si Yonggi di sisa-sisa reruntuhan gubuk mereka. Karena tak datang-datang juga, Jongdae pun memutuskan kembali menemui Kil-Su, ngelamar jadi gangster, siapa tahu dapat menemukan Yonggi lagi. Nah, karena emang pada dasarnya baik, Kil-Su tak segan membawa Jongdae ke rumah, di mana dia hanya tinggal bersama putrinya yang bernama Sun-Hye. Apalagi setelah tahu kalau Jongdae sudah tak punya orang tua dan belum makan dari minggu kemarin, Kil-Su pun tambah kasihan, memberinya porsi lebih dan akan menganggapnya sebagai keluarga. Jongdae pun semakin nyaman tinggal di sana karena Sun-Hye memperlakukannya dengan baik juga. Namun tak lama setelah itu, Kil-Su diserang oleh seseorang yang entah siapa.
Jelas dong, Jongdae tak tinggal diam, segera melawan hingga orang tersebut mundur teratur. Ternyata malam tadi tak hanya Kilsu yang diserang, bos mereka pun si Nam diserang juga hingga tewas. Membuat Kilsu akhirnya membubarkan geng karena dia takut anak buahnya yang dianggap sebagai keluarganya akan mengalami nasib yang sama seperti dirinya atau Nam. 가시죠. 애들은 다 짐 싸갖고 나가버렸습니다. 다 내 빼분 같습니다. 너희들도 나가라. 여기 있어봐야 밥술이나 제대로 뜨겠냐. 3 tahun kemudian, pria bernama Him mengeksekusi seorang pemilik hotel yang tak mau menjual hotelnya pada pihak gangster. Dan si Him merupakan anak buah si Yonggi yang ternyata masih hidup setelah insiden BAB dulu. Selain itu, dia juga diberi kepercayaan untuk mengelola hotel oleh si Yangki, yang kini berkomplot dengan si Pak setelah si Pak memutuskan tak bareng lagi dengan Parlemen Su. Sedangkan si Jongdae yang selama 3 tahun mengurus tempat hiburan sebagai ganti bayar utang si Kilsu, akhirnya ditegur oleh bosnya yaitu si Paijo karena tempat hiburannya selalu sepi pengunjung. Oleh karena itu, Jongdae berniat merekrut seorang gigolo agar wanita-wanita cantik mau mampir ke tempat hiburan mereka. Tak hanya itu, dia memaksa si gigolo, kita panggil aja Aming, agar memperkenalkan dirinya dengan seorang pengusaha kaya yang dia kenal. Dan pilihannya jatuh pada Madamin. Tua-tua keladi emangnya si Madamin ini, makin tua makin kolot. Sedangkan Parlemen Su mencurigai si Yangki sebagai dalang pembunuhan pemilik hotel itu. Tapi meskipun udah ditampar, Yangki tetap gak ngaku dan malah menuduh pihak si Paklah yang mengambil alih hotel tersebut. 너 밥상 차려준 주인을 물면 쓰겠냐? 제 맘대로 할 수 있는 게 아니라서 말입니다. 확 씨발놈아 연장질 한번 들어. 그 호텔 인수하신 분이 실은 박 의원이십니다. Malamnya, Jongdae pulang ke rumah dan memberikan gajinya pada Kilsu yang sekarang membuka usaha laundry setelah pensiun jadi gangster. Dia juga disambut Sun He yang sudah masak angin kacang karena hari ini adalah tanggal awal Jongdae datang ke rumah ini. Namun tiba-tiba si Paijo datang menagih utang dan mengancam akan membakar tempat usahanya jika minggu depan Kilsu masih tak bisa membayar utangnya. Jadinya si Jongdae harus segera cari uang untuk membantu ayah angkatnya itu. Sementara itu Yonggi lagi-lagi dipercaya oleh bosnya si Yangki untuk mengelola hotel lainnya, membuat satu atasannya bernama Yongpyo iri karena Yonggi lebih dipercaya bos daripada dirinya. 용기야, 나하고 반가이 하자고. 큰형님 얘기 못 들으셨습니까? 나이 동양아치 새끼가 말을 들으네. 어? Tapi koploknya setelah itu si Yonggi malah menggarap pacar bosnya yang bernama Sonju. Pedom seh anjing, udah dikasih hati malah nyuri kerang. Sementara itu tempat hiburan yang dikelola oleh si Jongdae menjadi ramai berkat si Aming yang mengarahkan para pelanggan buah jakarnya ke tempat tersebut. 박 씨는 누구 같습니다. 여 봐라요. 오늘 나 좀 물 뒤. 안녕하십니까 형님. 제 영업 미천 살려주셨는데 이 정도 당연히 그 부부인한테 말해놨지. Tapi hal itu tak menyurutkan niat Jongdae untuk kasbon pada Madamin yang seorang bandar lunte dan pengusaha properti. Madamin bersedia meminjamkan uangnya asalkan Jongdae mau membantunya menipu para petani di Gangnam agar mau menjual tanahnya. Tanah di Gangnam nyatanya diminati juga oleh si Kim dan menyuruh si Pak agar membereskan para petani. Yah, Gangnam diincar oleh para pengusaha karena mereka mendengar kabar bahwa ibu kota akan dipindahkan ke sana. Singkatnya, Madamin dan Jongdae mulai bergerak menawar tanah para petani dengan murah, lalu berpura-pura jadi tukang media untuk menaikkan harga pasar tanah tersebut. Alhasil mereka pun dapat untung banyak dan Jongdae mendapatkan buah dari hasil kerjanya itu. 회사에서 한번 왔다 가면 땅값 뛰는 거 몰라? 어차피 땅값은 힘이는 그걸 이용하면 돼.
실례합니다. 실례합니다. 막차 태워서 시집 보내자. Puas dengan kinerja Jongdae, Madam Min lalu mengajaknya kerja sama lagi, yaitu mengambil hak kepemilikan tanah yang dikelola oleh Jang. 저쪽 배밭 주인도 얻는 그 고아. 영등포 들어가더만 계획 이름이 아주 반들반. 민마랑 그냥 이씨. 아야. 그냥 하자. 뭐야? Di tempat lain, Yonggi malah semakin dekat dengan Sonju, seolah-olah sudah siap dengan segala resikonya. Tapi setelah Sonju pergi, dia didatangi oleh anak buah si Jang karena dituduh telah membunuh pemilik hotel yang sekarang dikuasai oleh Yonggi. Ketika mau pulang, Jongdae tak sengaja melihat adik angkatnya dicipok oleh pacarnya. Yah, apa boleh buat, maunya si cemburu, tapi kan mereka udah jadi saudara. Jadinya dia hanya bisa nganterin doang adik angkatnya tersebut sambil bertanya kenapa pacarnya itu tak mengantarnya sampai rumah. Sunhae menjawab bahwa dia tidak ingin pacarnya itu tahu bahwa ayahnya hanya seorang tukang laundry. Lagi pula dia juga tak ingin menikah cepat-cepat karena takut nambah beban buat ayahnya. Tapi 문제 내가 해결해 볼 테니까. masalahnya Paijo dan anak buahnya sudah ada di rumah dan membakar barang-barang si Kilsu, membuat Jongdae marah dan segera menghajar anak buah si Paijo. Jongdae pun membayar lunas utangnya dan mengancam akan membunuh Paijo jika berani datang lagi ke rumah ini. Karena udah ketahuan menyimpan banyak uang, Jongdae akhirnya jujur bahwa sekarang dia lagi berusaha membangkitkan lagi geng mereka dan dia ingin Kilsu lah yang jadi pemimpinnya. Apalagi dia khawatir dengan pendapatan Kilsu selama menjadi tukang laundry yang hanya cukup untuk beli sampo jing dan sabun colek saja. Alhasil, Kilsu pun setuju. Singkatnya, Jongdae pun menjalankan pekerjaan kotornya untuk mencuri berkas tanah yang dimiliki si Jang. Namun, tak lama setelah itu, anak buah si Jang juga masuk ke sana membawa seorang tahanan. Jongdae ingat bahwa salah satu dari mereka adalah orang yang dulu berniat mencelakai Kilsu. Bersamaan dengan itu, Jongdae jadi tahu bahwa yang disandra anak buah si Jang tersebut adalah Yonggi, sahabatnya. Dengan begitu, dia menyuruh anak buahnya pergi duluan, sedangkan dia akan menyelamatkan Yonggi terlebih dahulu, yang kini mau dikubur hidup-hidup. Sambil diobati, Yonggi mengaku bahwa saat insiden itu terjadi, dia mencoba kabur, tapi menaiki bis yang salah, yaitu bis yang dipakai oleh geng Xiangqi. Hingga sampai sekarang, dia menjadi bagian dari mereka. Di pihak lain, mereka juga berencana ingin melebarkan daerah kekuasaannya di Gangnam, namun sebagian tanahnya ternyata sudah dikuasai oleh Parlemen Su yang kini dibantu oleh Madam Min. Madam Min sendiri kini sedang merasa senang setelah Jongdae berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi kali ini Jongdae tidak mau dibayar pakai uang, melainkan dengan sepetak tanah saja dan cipok gratis. Di tempat lain, para politisi sedang berpesta minuman sambil dihibur oleh biduan dangdut Korea, yaitu si Imas. Namun tiba-tiba Parlemen Su datang sambil marah-marah karena dia tidak diundang ke acara tersebut. Dia juga marah pada si Pak karena insiden 3 tahun lalu dia jadi terancam tidak akan dicalonkan sebagai anggota dewan. 하고 싶은 말이 뭔데? 공연히 땅 사업한답시고 공천이나 제대로 받겠냐. 니만 땡크 몰고 한강 넘어왔나? Beralih ke si Yonggi yang diajak pacarnya melarikan diri sejauh mungkin karena bos Yangki ingin dirinya tinggal di apartemen. Yonggi jelas bingung karena untuk saat ini dia masih belum punya kekuatan untuk melawan bosnya itu. Membuat Sonju marah dan pergi entah kemana. Sialnya, momen itu disaksikan langsung oleh Seong Pyo yang mengancam akan melaporkan perbuatan Yonggi tersebut pada bos Yangki jika Yonggi tak mau berbagi jatah preman dengannya. Karena tak mau ditekan, Yonggi akhirnya membunuh Seong Pyo lalu meminta bantuan Jongdae untuk membuang mayatnya ke danau. 시골을 봐버렸어.
정신 드니까 네 생각밖에 안 나더라고. Setelah itu mereka berencana akan bergabung dengan Parlemensu agar mereka bisa lolos dari kejaran si Yangki jika suatu saat pembunuhan ini diketahui. Tapi untuk meyakinkan Parlemensu bahwa mereka bisa diandalkan, mereka segera pergi ke markas Bos Jang dan membabat habis semua pasukannya. Di malaman tulog pagtimpla ng gaga na may talong tanang. Nais mo'y maging malaya ay biglang nagbago. Berikut si Jang sendiri. Di mo man lang para sa'yo. Singkatnya setelah itu dia diantar Madamin menghadap Parlemensu dan memberitahukan bahwa dia sudah membereskan Jang dan pasukannya yang selama ini selalu menjadi batu sandungan buat Parlemensu. Alhasil Su pun mengangkat Jongdae sebagai tangan kanannya. Namun hal itu justru membuat Kilsu kecewa karena Jongdae sudah melewati batas dan suatu saat akan membahayakan dirinya. Tapi Jongdae tak punya pilihan, apalagi malamnya secara resmi dia diperkenalkan sebagai pengganti Jang yang akan membacking Parlemensu menggapai impiannya menjadi seorang dewan. Singkatnya, Sun He pun menikah dengan kekasihnya, di mana Jongdae hanya bisa menahan perasaannya yang sebenarnya mencintai adik angkatnya itu. Maklumlah, kan adik ketemu gede ya judulnya juga. Beberapa bulan kemudian, Yonggi mengajak Jongdae untuk membabat habis geng si Yangki agar mereka bisa menguasai bisnis yang si Yangki kelola selama ini. Tapi si Jongdae mengaku tak tertarik, lagian dia juga menjadi seorang gangster bukan untuk memulai perang, melainkan ingin mewujudkan cita-cita mereka ketika mereka masih menjadi gembel, yaitu punya rumah yang layak, tanah yang luas, dan punya istri 7. Setiap harinya, anak buah si Jongdae terus melakukan penipuan kepada ibu-ibu rempong pemilik tanah dengan cara memberi kenikmatan semalam agar besoknya mereka bersedia menjual tanahnya dengan harga murah. 북으로 넘어가시죠. Kegilaan Jongdae pada tanah akan dimanfaatkan Yonggi untuk melawan bosnya yaitu si Yangki. Bahkan Jongdae berhasil menjebak anak seorang konglomerat dengan menjadikannya sebagai seorang pembunuh, agar ayahnya yang bernama Tuan Hur mau menjual tanahnya yang luas di wilayah Yoksam. Singkatnya, semua sertifikat tanah itu Jongdae serahkan pada Parlemensu, namun ketika Parlemensu sudah pergi, ya, itu adalah perbuatan si Yangki yang marah karena Jongdae berhasil mendapatkan sertifikat tanah dari Tuan Hur. Dan bila Jongdae ingin selamat, maka Kilsu harus menyerahkan sertifikat itu. Yonggi pun segera memberitahu Kilsu apa yang terjadi pada Jongdae sambil merencanakan sesuatu. Di gudang penyekapan, Yonggi menyuruh anak buahnya agar memberi tahanannya makan, di mana dalam makanan itu sudah terdapat sebuah silet agar Jongdae bisa meloloskan diri. Tak lama setelah itu, Kilsu datang dan berpura-pura telah membawa sertifikat tanah yang diinginkan Yangki. Namun ketika tahu kalau Jongdae sudah meloloskan diri, Jongdae akhirnya bisa selamat setelah Kilsu datang tepat waktu menyelamatkannya. Hal itu tentu saja membuat si Yangki marah dan menampar satu persatu anak buahnya. Namun salah satu dari mereka curiga adanya pengkhianat di antara mereka. Kegagalan itu juga membuat si Pak tak bisa lagi menahan emosinya, memanfaatkan kenalannya di kepolisian untuk menangkap geng si Kilsu, termasuk Parlemensu dengan tuduhan penipuan pembelian tanah. Singkatnya, Yangki menemui pengusaha Moon yang sangat pede jika dia akan segera menguasai Gangnam.
Diam-diam Sonju merekam pembicaraan mereka atas perintah Yonggi. Dan Yonggi memanfaatkan rekaman itu untuk menghasut Jongdae agar segera bertindak. Jongdae sih oke-oke aja, tapi dia memperingatkan Yonggi agar berhati-hati dengan Park yang memiliki banyak koneksi kalangan atas. Itu dibuktikan dengan salah satu anak buahnya yang memberitahu bahwa hampir seluruh anak buahnya ditangkap polisi, termasuk Kilsu. Alhasil Jongdae pun segera berlari ingin menyelamatkannya, tapi dihentikan oleh Yonggi karena itu akan sia-sia saja. Ya, Kilsu menyerahkan diri untuk menggantikan posisi Jongdae yang melakukan penipuan terhadap para petani. Di sisi lain, Sun Hye juga mendapat kekerasan dari suaminya setelah uangnya habis dipakai judi. Sun Hye pun segera memberitahukan hal itu pada Jongdae, di mana keesokan paginya dia memberikan banyak uang agar suami adiknya itu tak memukuli Sun Hye lagi. Di saat bersamaan, anak buahnya memberitahu bahwa Parlemen Su telah dibebaskan. Malam harinya, si Aming beserta perempuan sewaannya pura-pura menabrak Si Moon. Si Moon sih sebenarnya ingin marah, tapi karena melihat perempuan cantik ini, dia langsung lupa dan segera membawanya ke hotel. Hingga pagi harinya, perempuan cantik itu berubah jadi wanita berbatang alias wanita jadi-jadian. Dan semua itu merupakan jebakan si Jongdae agar Moon mau menjual tanah kepadanya. Setelah itu, Jongdae menemui Parlemen Su, meminta bantuannya agar mau membebaskan Kilsu. Su pun menyanggupinya karena Jongdae sudah berhasil menaklukkan Si Moon. Tak cukup sampai di situ, Jongdae berniat memperluas investasi tanah pribadinya di daerah itu, tapi Yonggi kembali menghasut jika Jongdae ingin menguasai tanah ini, maka dia harus menyingkirkan si Yangki terlebih dahulu. Singkatnya, Kilsu pun dibebaskan dan mereka merayakannya dengan cara abok bersama. Namun tiba-tiba Kilsu membuat keputusan mengejutkan, yakni membubarkan gengnya karena dia tidak ingin anak buahnya terlibat masalah terlalu jauh. Membuat Jongdae kecewa karena dia sudah bersusah payah membangun geng dari bawah tapi malah dibubarkan. Meminta Kilsu agar menarik kembali ucapannya atau setidaknya izinkan dia untuk mengambil alih geng. 한 번만 넘어가 주십시오. 기대기까지 치겠다는 거냐? 너도 장덕자 꼴라는 거야. 그이래서 손 떼어라. Besoknya, mayat Yongpyo ditemukan, sedangkan Yonggi menemui Jongdae agar mereka bersiap menyerang Yangki. Jongdae mengaku kalau gengnya telah bubar, tapi dia akan berusaha mengumpulkan anak buahnya kembali. 다시 모으려면 시간 좀 걸리니까. 같은 소리야. 씨발 강길수 그 새끼가 뭔데 애들을 내보내. Begitupun dengan si Yonggi yang kembali ke markas untuk memberitahu anak buahnya. Masalahnya, dia melihat si Him sudah babak belur dan tiba-tiba Yangki sudah curiga kalau Yonggi telah mengkhianatinya. Dan untuk membuktikan bahwa dia tidak berkhianat, maka Yonggi harus melakukan sesuatu. 나는 너 믿어. 내가 저놈들도 믿게 해봐. Kembali ke si Jongdae yang dapat kabar dari anak buahnya bahwa Sun Hye sedang berada di rumah sakit akibat dipukuli oleh suaminya. Alhasil, Jongdae tak bisa mentolerir lagi, segera pergi ke tempat judi lalu menghajar suami Sun Hye habis-habisan. Di lain tempat, Yonggi sudah berada di rumah Kilsu dan pura-pura mencari Jongdae. Tapi tiba-tiba di rumah duka, mata Jongdae tertuju pada si Yangki yang juga hadir dalam acara itu. Pertanda bahwa dia mencurigai si Yangki sebagai pembunuh ayah angkatnya. Yonggi juga merasa khawatir karena dia yakin Jongdae tak akan tinggal diam saja setelah kematian Kilsu. Untuk itu, dia juga sudah mempersiapkan semuanya bila perlu membunuh Jongdae sekalian.
Namun ternyata si Yangki juga punya niat yang sama, yakni akan menyerang Jongdae tepat di hari pemakaman Kilsu. Hal itu justru dimanfaatkan Yonggi, pura-pura bahwa besok dia akan berpihak pada Jongdae di saat pasukan si Yangki menyerangnya. Tapi justru luka di leher Yonggi membuatnya curiga, jangan-jangan Yonggi lah yang membunuh ayah angkatnya. Dan benar saja ketika Jongdae dan anak buahnya menguburkan Kilsu, pasukan si Yangki datang untuk menyerang mereka. Di saat tawuran berlangsung, Yonggi datang beserta anak buahnya membantu Jongdae. Hingga anak buah si Yangki kewalahan karena kalah jumlah. Selang beberapa hari kemudian, Presiden Korea mengumumkan akan menjadikan Gangnam sebagai kota metropolis kedua setelah Seoul. Karena Seoul sudah terlalu padat penduduk. Di saat bersamaan, si Park ditangkap oleh intelijen Korea karena menjadi dalang atas insiden 3 tahun lalu. Anjing, sama saja kayak dicabut nyawa itu mah ya, sakitnya juga. Ditangkapnya Park dan kaburnya Yangki entah kemana, membuat si Yonggi naik tahta menjadi bos utama dan disambut gembira oleh seluruh anak buahnya. Tapi tidak bagi Jongdae karena faktanya dia sudah mengetahui bahwa Yonggi lah orang yang telah membunuh ayah angkatnya. Karena dirasa sudah tidak aman lagi, Jongdae akhirnya menyuruh Sun He agar meninggalkan rumah untuk sementara dan kembali setelah semuanya aman. Jongdae sendiri iseng-iseng melihat album kenangan dan baru mengetahui kalau namanya sudah terdaftar di kartu keluarga sebagai putra dari Kilsu. Hingga tak terasa air matanya pun membasahi kartu keluarga itu. Dan tersadar bahwa Kilsu benar-benar menyayanginya seperti anak sendiri. Singkatnya, Yonggi melakukan pertemuan dengan mantan bosnya yaitu si Yangki. Dia juga mengundang Jongdae dengan niat akan menghabisi mereka berdua malam ini juga. Di mana anak buahnya sudah bersiap di toilet. Namun tiba-tiba si Yangki mengeluarkan pistol karena dia tahu Yonggi mengkhianatinya. Namun Jongdae tak tinggal diam, segera mencekik si Yangki dari belakang agar Yonggi bisa leluasa membunuhnya. Setelah itu, Yonggi meminta Jongdae membantunya memindahkan mayat si Yangki. Tapi Jongdae menolak karena dia tahu itu hanya jebakan. Bersamaan dengan itu, di toilet pun terjadi pertempuran antara geng si Yonggi dengan Jongdae. Yonggi mengaku bahwa dia terpaksa membunuh Kilsu untuk menyelamatkan diri. Memohon agar Jongdae bersedia memaafkannya. 중대야? 그럼 난 이 형 아니냐? Mendengar itu, Jongdae bersedia memaafkannya, tapi menyuruh Yonggi agar pergi jauh dari hadapannya. Dan sejak saat itulah, mereka pun benar-benar terpisah. Sialnya ketika perjalanan pulang menemui adik angkatnya, Jongdae malah dihabisi seseorang di atas kereta. Begitupun dengan si Yonggi yang dieksekusi di dalam mobilnya. Rupanya yang melakukan itu semua adalah anak buah parlemen Su yang lain. Karena Su takut mereka berdua akan menjadi penghalang buat dirinya. Sementara Sun He terus menunggu Jongdae di rumah, tak tahu bahwa kakaknya sudah tewas. Scene kemudian ditutup dengan parlemen Su yang kembali dicalonkan partainya untuk menjadi seorang dewan.
Dan beberapa tahun kemudian, Gangnam yang tadinya tempat kumuh berubah menjadi kota besar layaknya Seoul. Dan film pun berakhir. Ya, film yang mengajarkan kita tentang manusia yang ketika tidak bisa meredam hawa nafsu duniawinya, maka sifat manusianya akan berubah jadi iblis dengan sendirinya. Maka kalau sudah begitu, tak akan ada lagi kata saudara di hatinya, gak peduli saudaranya mau mati kek, susah kek, yang penting tujuannya tercapai. Nauzubillah. Saya Andreas Bawok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramios.